Dalam hidup, manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Saat kita berbicara, bekerja sama, dan belajar bersama, semua itu adalah interaksi sosial. Dari interaksi sosial itulah terbentuk yang namanya institusi sosial dan struktur sosial yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pahami ketiganya, yaitu interaksi sosial, institusi sosial, dan struktur sosial. Halo teman-teman semuanya, nama saya Alima Najah dengan NIM 243141022. Saya akan membahas materi sosiologi terkait interaksi sosial, institusi sosial, dan struktur sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan membahas interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Dengan dua syaratnya, yang pertama itu ada kontak sosial maupun ada komunikasi. Nah, kontak sosial di sini itu ada hubungan langsung maupun tidak langsung, tetapi di dalam komunikasi ini ada pesan yang disampaikan. Nah, interaksi sosial ini itu bersifat asosiatif dan juga disosiatif. Asosiatif ini itu seperti kerjasama maupun gotong royong, tetapi kalau disosiatif itu seperti persaingan maupun konflik. Jadi meski konflik itu sering dianggap negatif, sebenarnya bisa memunculkan perubahan dan keseimbangan baru dalam masyarakat. Materi yang kedua itu ada institusi sosial. Dari interaksi yang berulang, lalu lahirlah aturan dan nilai bersama untuk menjaga ketertiban. Inilah yang disebut institusi sosial. Lembaga sosial ini membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dari keluarga. Keluarga itu menjadi tempat belajar kasih sayang dan nilai dasar. Terus mulai dari pendidikan itu membentuk ilmu dan karakter. Dan juga ekonomi mengatur produksi dan konsumsi. Setelah itu pada politik itu mengatur kekuasaan dan kebijakan, dan juga pada agama itu memberi pedoman moral, serta hukum itu menjaga keadilan dan ketertiban. Yang selanjutnya kita akan membahas struktur sosial. Struktur sosial ini adalah susunan peran, status, maupun hubungan antar individu yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Di dalam struktur sosial ini kita mengenal adanya status sosial, peran sosial, diferensi sosial, maupun stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada status sosial yang dimana posisi seseorang, misalnya siswa, guru, maupun pejabat. Terus ada peran sosial, itu perilaku yang diharapkan dari status itu. Selanjutnya ada diferensiasi sosial, yakni perbedaan berdasarkan suku, profesi, maupun agama. Dan selanjutnya ada stratifikasi sosial, di mana tingkatan kedudukan itu seperti kaya, miskin, tinggi rendah jabatan, seperti itu. Jadi struktur sosial itu menjaga keseimbangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dan konflik yang mendorong perubahan sosial. Jadi, dari ketiga itu dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial itu adalah prosesnya, institusi sosial itu adalah aturannya, dan struktur sosial adalah hasilnya. Jadi ketiganya saling berkaitan dan membentuk kehidupan sosial yang kita jalani setiap hari. Tanpa interaksi itu tidak ada struktur. Tanpa struktur itu juga tidak ada yang namanya institusi. Jadi, dari hubungan antar individu, lahirlah aturan dan pola yang membuat masyarakat berjalan tertib. Inilah esensi sosiologi, memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk manusia. Sekian video penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.